Halo guys, kembali lagi bersama saya Cindy Nurwahida dengan nomor pokok mahasiswa 2211080208 Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bunda Indah Fajriani. Mata kuliah Asesmen Psikologi. Video kali ini adalah video wawancara terkait permasalahan akademik yang dialami oleh peserta didik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, coba adiknya siapa namanya? Namanya Evi Kurniasari. Tadi kesini sama siapa? Sendiri. Naik motor. Iya. Kalau boleh tahu hobinya apa ya? Hobinya menyanyi. Terus cita-citanya apa coba? Cita-citanya menjadi orang sukses. Amin. Oke kakak, kenalan terlebih dahulu ya. Iya. Oke, perkenalkan nama kakak Cindy Nurwahida. Kakak sedang kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Terus jadi kakak di sini mau mewawancarai Adik Evi terkait permasalahan akademik yang sedang dialami di sekolah gitu. Jadi nanti Adik Evi bisa menceritakan permasalahan akademik yang sering dialami di sekolahan gitu. Nggak usah takut akan terbongkar ke orang lain, karena di sini yang tahu cuman kita berdua ya. Terus di wawancara ini cuman ada waktu 30 menit, jadi kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Iya kak. Oke, jadi tujuan dari wawancara ini ialah supaya kakak bisa tahu masalah apa aja sih yang sering dialami siswa-siswi tentang akademik di sekolah gitu. Ya. Paham kan? Paham. Oke, nah jadi di FP ini pernah nggak sih mengalami kesulitan dalam memahami materi saat di kelas, saat diajarkan oleh guru gitu? Oh pernah kak, waktu itu kan waktu pelajaran matematika. Terus gurunya itu kalau nerangkan tuh suaranya kecil, sedangkan dudukku di belakang. Kan tahu kak? Kan kakak tahu waktu anak-anak SMA sukanya ngejek gibah, kalau ada orang lewat gibah gitu. Jahil gitu ya? Iya. Jadi itu yang membuat kamu ini ya susah memahami materi yang diberikan guru, apalagi kan gurunya juga susah. Ngomongnya kecil, suaranya kecil. Terus jadi kamu juga duduknya di bangku belakang, terus temennya juga susah diajak kompromi gitu. Terus ini apa solusi kamu supaya dalam memahami materi itu tetap masuk ke dalam pikiran kamu itu gimana coba? Bagaimana cara kamu biar supaya meskipun dalam keadaan kayak gitu tapi kamu tetap bisa memahami materi? Nah jadi gini kak, kan aku punya temen tuh pintar, jadi duduknya di depan, jadi dia tuh paham soal materi matematika. Terus kalau udah pulang sekolah, kami calling belajar ngezoom. Oh. Soalnya kalau main kan dimarahin orang tua, habis sekolah kok main gitu. Jadi kita belajar lagi. Jadi aku belajarnya di sekolah belajar, di rumah belajar lagi gitu. Bagus, berarti gini ya, kamu meskipun di sekolahan belajar tapi nggak memahami materi, nanti abis pulang dari sekolah di rumah kamu ini ya calling teman buat belajar bareng lagi. Bagus itu. Oke, terus selain kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru tadi, Adik Evi ini pernah nggak sih kayak bingung membagi waktu saat
waktu belajar. Oke, terus Devi ini pernah nggak sih jadwal belajarnya itu kurang efektif gitu, kayak harus memiliki rencana untuk belajar gitu, kayak gini, memiliki strategi untuk mengelola waktu belajar gitu, pernah punya nggak sih gitu? Terus bagaimana cara Devi ini menyeimbangkan antara waktu belajar sama aktivitas yang lain gitu? Enggak sih kak, waktu belajar saya itu selalu efektif untuk selama ini. Soalnya orang tua saya itu selalu mengajarin saya untuk belajar disiplin dari kecil. Oke, bagus ya didikan orang tua ya. Strategi kamu dalam mengelola waktu belajar apa saja sih gitu, rencana-rencana kamu? Nah terus ya seperti yang kakak bilang tadi, apakah kamu memiliki strategi untuk mengelola waktu belajar kamu? Terus kayak bagaimana cara kamu menyeimbangkan antara waktu belajar sama aktivitas yang lain gitu, selain waktu sekolah gitu? Ya kan, saya kan kalau pagi sampai siang itu kan sekolah kak. Terus tadi kan kalau pulang sekolah teman-teman buat belajar. Karena kamu nggak memahami materinya Iya. itu tadi ya. Terus kalau sudah selesai belajarnya langsung istirahat. Terus habis istirahat tuh bangun agak sorean, santai-santai di rumah sambil menunggu maghrib. Nah terus kalau malamnya itu saya tuh biasanya nonton kak. Tapi kalau ada PR saya mengerjakan PR dulu baru lanjut nonton. Jadi prioritas kamu itu lebih ke Belajar. lebih ke sekolah dulu ya, kayak ngerjain tugas, belajar dulu, habis itu baru melakukan hal-hal yang kamu inginkan, yang kamu senangi gitu ya. Oke, bagus kalau seperti itu. Oke, jadi gitu ya cara kamu menyeimbangkan antara waktu belajar sama waktu aktivitas yang lain. Jadi itu yang membuat waktu kamu lebih efektif gitu. Oke, bagus. Terus apakah Devi ini memiliki kemampuan dalam bidang tertentu gitu? Kayak misalnya lebih suka belajar matematika atau belajar fisika, kimia, atau olahraga gitu. Ada atau seni, dalam bidang seni gitu. Terus ada nggak sih kamu kayak melukis dan lain sebagainya gitu? Kamu memiliki kemampuan dalam bidang tertentu itu nggak? Ada sih kak, ada pelajaran. Tapi kan kesenian juga ada. Apa tuh? Sebutin coba. Apa? Keseniannya. Kesenian misalnya kesenian bela diri. Soalnya kan SMA kan ada itu kak. SMA bela diri gitu. Jadi kamu ini ya suka sama bela diri? Suka. Olahraga juga suka sih. Olahraga apa itu? Kalau boleh tahu. Coba di bidang olahraga itu apa aja sih yang kamu sukai? Bulu tangkis suka. Terus itu bola voli. Bola voli, Ya. Bagus. Terus udah sih kak, itu aja. Terus dalam kayak pelajaran itu ada nggak yang kamu sukai? Matematika suka. Suka. Ya walaupun itu tadi. Iya. Belajarnya sama temen sih, lebih tepatnya bukan guru. Tapi tetap suka kan? Suka. Terus apakah Devi ini memiliki tujuan spesifik gitu untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang tertentu itu?
Enggak sih kak, soalnya kalau menurut aku baik terus aku suka ya udah jalanin aja gitu. Jadi nggak ada tujuan spesifik sama sekali Nggak gitu. ada. Nah, terus bagaimana sih cara Devi ini mengembangkan keterampilan dalam bidang tertentu yang disebutkan tadi? Ada sih kak bidang yang ingin saya tekuni, satu bidang lebih kan. Meskipun kamu suka banyak tadi, terus kamu hanya menekuni satu bidang. Ya, Apa seperti tuh? bela diri tadi. Saya itu kan ingin ikut itu event-event bela diri Ya. gitu. Ya, internasional gitu. Iya. Nah, terus? Ya, saya terus berusaha latihan setiap hari, setiap sore gitu, menekuni satu bidang itu. Supaya ini ya bisa ikut event gede gitu ya. Iya. Oke, bagus ya cara kamu untuk mengembangkan keterampilan dalam bidang itu tadi yang kamu sebutkan. Terus kamu menggunakan teknologi nggak sih dalam belajar kamu? Iya kak, saya juga menggunakan teknologi. Soalnya kalau penjelasan dari guru itu nggak jelas, terus saya dengan teman saya yang tadi juga nggak paham. Kita itu biasanya nyari-nyari di YouTube penjelasan-penjelasan yang lebih detail gitu. Jadi tetap nyari lewat teknologi Iya. ya. Oke, terus kalau misalnya ya kamu memiliki kesulitan dalam menggunakan teknologi dalam saat belajar, terus kamu ada cara nggak sih untuk mengatasi kesulitan tersebut? Nah, saat kamu mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi, terus bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan tersebut? Ya kan gini kak, soalnya kan teknologi kan bukan cuma satu. Iya. Kan ada AI, Iya, AI. LGBT, terus ada Google gitu. Soalnya kan teknologi kan bukan cuma satu arahnya. Jadi kamu tetap ini ya memilih-milih antara jawaban dari teknologi tersebut ya yang kamu cari. Oke. Bagaimana sih cara kamu meningkatkan kemampuan komunikasi kamu dalam berbagai situasi gitu? Ya cara saya itu dengan melihat guru-guru gitu. Terus saya kan suka ikut seminar-seminar gitu yang ada di sekolahan. Nah saya memperhatikan gitu cara mereka berkomunikasi. Oke, jadi cara kamu meningkatkan komunikasi kamu itu dari yang melihat cara guru ngomong di depan umum gitu, terus ikut seminar itu belajar dari Orang lain lah. Oke, kamu bisa memahami ya dari komunikasi orang lain tersebut. Terus bagaimana sih cara kamu untuk mengembangkan kayak keterampilan komunikasi kamu dalam berbagai bidang itu tadi? Ya saya itu percaya diri sih kak. Soalnya kan ya saya selalu percaya diri sih kak. Soalnya saya selalu menetapkan pikiran saya bahwa semua orang itu tidak selalu benar, tidak sempurna gitu. Jadi saya percaya diri. Jadi cara kamu mengembangkan keterampilan komunikasi kamu dalam berbagai bidang itu ya dengan cara percaya diri itu tadi ya. Karena ya bener kata kamu tadi, karena semua manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti ada aja kesalahan. Ya namanya juga kan manusia, nggak ada yang sempurna, itu betul sekali. Nah jadi harus terus belajar gitu. Ya. Bagus karena kamu sudah percaya diri. Terus oke nih, pertanyaan terakhir nih, kamu pernah nggak sih ngerasa males belajar gitu? Pernah sih kak, namanya juga anak SMA. Oke, terus bagaimana sih cara kamu mengatasi supaya ya males belajar sih, cuman ya tetap melaksanakan belajar gitu di kelas, di rumah gitu?
Ya saya ini sih Kak, mencari orang yang bisa memotivasi saya, bisa memberi semangat saya untuk selalu semangat belajar lah intinya. Seperti pacar lah. Oke, jadi kamu sudah punya pacar ya ini? Sudah. Oke, jadi pacar kamu itu yang membuat kamu termotivasi biar mengurangi rasa kemalasan kamu dalam belajar di kelas gitu. Ya. Oke, bagus gitu. Jadi pacarannya digunakan dalam hal kebaikan ya. Iya. Oke. Jadi karena waktu kita sudah selesai, oke, kakak tutup wawancara pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye. Demikian wawancara terkait permasalahan akademik yang dialami peserta didik. Thank you for watching guys. But I'm just too afraid that